bersama dengan Bapak Zulfaqar SPD. SPD. Ya, pertanyaan pertama, kurikulum yang digunakan di sekolah ini apa, Pak? Di sekolah ini menggunakan kurikulum K13. Kurikulum 2013. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Tujuan sekolah, Pak? Jadi tujuan SMP Negeri 25 ini ada dua, yaitu tujuan umumnya. Jadi tujuan umumnya itu untuk memenuhi standar isi dan standar proses. Kemudian ada lagi mengembangkan pembelajaran yang bersifat PAIK. Pembelajaran aktif, inovatif, kemudian kreatif, efektif, dan menyenangkan. Kemudian tujuan khususnya itu untuk memiliki guru, kemudian untuk dapat bersaing dengan sekolah-sekolah lain. Kemudian untuk meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran di segala bidang. Kemudian untuk menggerakkan siswa dalam kegiatan sosial dan masyarakat. Kemudian untuk meningkatkan kedisiplinan. Mungkin sebagian besar seperti itu tujuannya. Terima kasih, Pak. Kita lanjut ke tiga, visi dan misi sekolah ini, Pak. Misi sekolah itu cerdas, disiplin, takwa, dan berwawasan lingkungan. Kalau visinya, Pak? Misinya lagi itu Misinya, Pak? Misinya itu pertama itu melaksanakan KBM yang PAIK tadi. PAIK tadi pembelajaran aktif, ya inovatif, efektif, ya kreatif, ya kemudian efektif dan menyenangkan. Kemudian menumbuhkan sikap agama, sikap gemar membaca, kemudian melaksanakan tata tertib sekolah secara konsisten dan konsekuen. Kemudian membiasakan siswa untuk melaksanakan perintah agama. Itu yang menyangkut masalah takwa. Kemudian mewujudkan lingkungan sekolah yang teratur, bersih, dan indah. Ini masalah lingkungan. Jadi ada empat ya, cerdas, disiplin, takwa, dan berwawasan lingkungan. Misinya. Kita lanjut lagi, Pak, pembiayaannya, Pak. Oke, pembiayaan untuk sekolah ini itu biayanya cuma satu, yaitu pos, dana pos, bantuan operasional sekolah. Terus keadaan peserta didik di sini gimana, Pak? Jadi keadaannya itu seperti biasa, namanya juga sekolah di desa. Tidak kurang amat, tidak berlebih amat. Kemudian jumlah rombelnya itu untuk tahun ajaran 2020-2021 ini itu sebanyak 5 rombel. Itu terdiri dari kelas 7 1 rombel, kemudian kelas 8 2 rombel, kelas 9 2 rombel. Jadi jumlahnya 5 rombel. Terus keadaan jumlah guru, Pak. Keadaan dan jumlah guru di sini berapa, Pak? Jumlah guru keseluruhannya 14 orang. 14 orang. 14 orang. Keadaan gurunya, Pak, gimana, Pak? Untuk 14 itu 6 orang ASN, yang 6 orangnya masih kontrak daerah.
sejarah sekolahnya Pak, cukup singkat aja gak apa Pak. Berdiri tahun 2002. Sekolah ini berdiri tahun 2002. Berdirinya 2002, kemudian operasionalnya mulai berlakunya 2003, tahun ajaran 2002 ke 2003. Pertanyaan ke-8 Pak, perbedaan ketika ada UN dan tidak ada UN Pak. Jadi untuk kami guru mungkin itu tidak ada perbedaan. Yang jelas kami menyiapkan anak untuk bisa menghadapi ujian akhir, mau UN atau tidak itu tidak masalah. Yang jelas kami mempersiapkan anak sesuai dengan kurikulum yang kami lakukan. Terus perbedaan ketika belajar online dan offline ketika pandemi ini gimana Pak? Nah ini sangat berbeda sekali. Ketika online itu permasalahannya tidak seluruh siswa memiliki HP. Iya Pak. Kemudian ada yang punya HP, tidak seluruhnya memiliki paket. Ya, memiliki paket. Kita tahu kita jauh dari perkotaan, kemudian masalah jaringan. Jadi untuk pembelajaran secara online untuk di sekolah ini itu belum bisa kami lakukan. Itu kami tetap melakukan pembelajaran offline jarak jauh dari rumah. Iya Pak. Nah itu yang kami laksanakan di masa pandemi ini. Terus keadaan hasil belajar siswa Pak, apakah semakin menaik atau menurun ketika online dan offline? Perbedaan. Di masa pandemi ini yang jelas untuk pengetahuan itu jelas menurun. Kenapa? Karena pembelajaran jarak jauh ini sangat-sangat terbatas. Berbeda dengan pembelajaran tatap muka. Ya. Jadi sangat terbatas untuk memberi materi yang akan disampaikan untuk siswa. Jadi otomatis untuk pengetahuan itu jelas menurun. Ya, cukup sekian Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak atas jawaban yang telah Bapak berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada salah kata saya mohon maaf Pak. Cara konsisten dan konsekuen. Kemudian membiasakan siswa untuk melaksanakan perintah agama. Itu yang menyangkut masalah takwa. Kemudian mewujudkan lingkungan sekolah yang teratur, bersih dan indah. Ini masalah lingkungan. Jadi ada 4 ya, cerdas, disiplin, takwa, dan berwawasan lingkungan. Itu misinya. Kita lanjut lagi Pak, pembiayaannya Pak. Oke, pembiayaan untuk sekolah ini itu biayanya cuma satu, yaitu kos, dana kos, bantuan operasional sekolah. Terus keadaan peserta didik di sini gimana Pak? Jadi keadaannya terus seperti biasa, namanya juga sekolah di desa. Tidak kurang amat, tidak berlebih amat. Kemudian jumlah rombelnya itu untuk tahun ajaran 2020-2021 ini itu sebanyak 5 rombel. Itu terdiri dari kelas 7 1 rombel, kemudian kelas 8 2 rombel, kelas 9 2 rombel. Jadi jumlahnya 5 rombel. Terus keadaan jumlah guru Pak. Keadaan dan jumlah guru di sini berapa Pak? Jumlah guru keseluruhannya
14 orang. 14 orang. 14 orang. Keadaan gurunya Pak gimana Pak? Untuk 14 itu 6 orang ASN. Yang 6 orangnya masih kontrak daerah. Sejarah sekolahnya Pak cukup singkat aja, gak apa-apa Pak. Berdiri tahun 2002. Sekolah ini berdiri tahun 2002. Berdirinya 2002, kemudian operasionalnya mulai berlakunya 2003, tahun ajaran 2003. Pertanyaan kedua. Berlakunya 2003, tahun ajaran 2003. Pertanyaan ke-8 Pak, perbedaan ketika ada UN dan tidak ada UN Pak. Jadi untuk kami guru mungkin itu tidak ada perbedaan. Yang jelas kami menyiapkan anak untuk bisa menghadapi ujian akhir, mau UN atau tidak itu tidak masalah. Yang jelas kami mempersiapkan anak sesuai dengan kurikulum yang kami lakukan. Terus perbedaan ketika belajar online dan offline ketika pandemi ini gimana Pak? Nah ini sangat berbeda sekali. Ketika online itu permasalahannya tidak seluruh siswa memiliki HP. Iya Pak. Kemudian ada yang punya HP, tidak seluruhnya memiliki paket. Ya, memiliki paket. Kita tahu kita jauh dari perkotaan, kemudian masalah jaringan. Jadi untuk pembelajaran secara online untuk di sekolah ini itu belum bisa kami lakukan. Itu kami tetap melakukan pembelajaran offline jarak jauh dari rumah. Iya Pak. Nah itu yang kami laksanakan di masa pandemi ini. Terus keadaan hasil belajar siswa Pak, apakah semakin menaik atau menurun ketika online dan offline? Perbedaan. Di masa pandemi ini, yang jelas untuk pengetahuan itu jelas menurun. Kenapa? Karena pembelajaran jarak jauh ini sangat-sangat terbatas. Berbeda dengan pembelajaran tatap muka. Ya. Jadi sangat terbatas untuk memberi materi yang akan disampaikan untuk siswa. Jadi otomatis untuk pengetahuan itu jelas menurun. Ya, cukup sekian Pak pertanyaannya. Terima kasih Pak atas jawaban yang telah Bapak berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada salah kata, saya mohon maaf Pak. Sebelumnya kedatangan saya ke sini untuk menanyakan masalah di SMP 4 ini seperti kurikulum, tujuan SMP 4 ini dan masih banyak lagi. Yang pertama Bu, yang ingin saya tanyakan, kurikulum yang digunakan saat ini apa ya Bu? Kalau KTSP 2013. KTSP 2013. Terus pembiayaan sekolah Bu, seperti personal, pembiayaan personal, SPP atau uang OSIS. Untuk pembiayaan kita dari dana BOS, terus ada bantuan juga dari komite. Ya. Keadaan peserta didik, apakah mereka ada cacat fisik atau seperti yang lainnya Bu? Untuk cacat fisik
enggak ada. Jadi kita tidak melaksanakan pendidikan inklusi ya. Alhamdulillah sehat semua ya. Jumlah kelas Bu keseluruhan berapa ya? Jumlah kelas kita ada 6. 6. Dua per tingkat, artinya kelas 7 2, kelas 8 2, kelas 9 juga 2. Jumlahnya 156. 156 siswa. Iya. Pertanyaan selanjutnya, keadaan guru tidak apa Bu? Untuk saat ini memang kita masih kekurangan guru, terutama untuk matematik, penjas, sama seni budaya, juga PAI. Nah, jadi untuk memenuhinya kita merekrut ya, artinya dari tenaga honor. Ya. Jumlah guru berapa Bu? Seluruhnya PNS sama non PNS kita 13. 13. Iya. Bu, tolong ceritakan sedikit sejarah singkat tentang SMP ini Bu. SMP 6. Singkat saja Bu. Berdirinya itu tahun 79 ya kalau Ibu tidak salah. Tahun 79 itu pun perubahan dari SMAP dahulunya. Jadi di sini ada SMAP yang belum negeri, SMAP swasta. Di tahun 79 tuh dia dirubah menjadi SMP saat itu. Jadi berkembang sampai sekarang, sudah mengalami perubahan-perubahan nama sesuai dengan nomenklatur dari kementerian. Pernah dulu dinamakan SMP Negeri Sungai Abang awal perubahan. Habis itu ada namanya SMP Negeri 2 Tebo Ulu. Karena waktu itu kita masih kecamatan Tebo Ulu, dan sekarang sudah berubah nama menjadi SMP Negeri 4 Kabupaten Tebo. Apa perbedaan ketika diadakan UN dan tidak diadakan UN? Sebenarnya motivasi dari siswa mungkin agak menurun ya, karena dulunya kita dipatok untuk kelulusan itu ada UN. Jadi banyak sedikitnya juga akan berpengaruh juga kepada siswa. Jadi mereka beranggapan udahlah kalau kelulusan hanya di tangan sekolah, jadi mereka sedikit mengalami penurunan motivasi lah, seperti itu. Selanjutnya Bu, apa perbedaan pembelajaran offline dengan online ketika masa pandemi sekarang ini? Kalau untuk online terus terang SMP 4 tidak begitu karena kemampuan daripada anak itu kurang menguasai, terutama TK-nya agak kurang. Jadi pembelajaran online itu tidak maksimal terlaksana. Jadi untuk online itu cuman bisa gurunya memberikan pembelajaran berupa katakanlah tugas itu lewat WA. Tidak bisa lebih daripada itu, sehingga untuk pembelajarannya lebih banyak sekarang ini softline ya. Nah, itu. Bagaimana keadaan hasil belajar siswa Bu ketika offline dengan online? Jauh beda yang online dengan softline-nya. Jadi karena kemampuan anak kurang, jadi mereka juga kurang terawasi pada saat online, otomatis kan pembelajaran juga mengalami penurunan hasil pembelajaran. Apalagi mungkin kondisi kita di desa, orang tuanya juga belum begitu maksimal untuk mendampingin anak. Jadi itu mengakibatkan pembelajaran mereka juga sangat menurun hasilnya. Mungkin itu saja Bu pertanyaan saya. Terima kasih Bu untuk waktu dan kesempatannya.